Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya takwa, dengan mengerjakan segala perintah-perintah Allah dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sampai pada suatu hari yang sangat kita nanti-nantikan, yakni hari raya Idul Fitri. Hari raya Idul Fitri ini adalah hari kebahagiaan buat seluruh umat Islam yang ada di dunia. Hari raya Idul Fitri ini adalah hari yang penuh dengan barakah, penuh dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Hari raya Idul Fitri ini hanya diberikan kepada umat Islam yang ada di seluruh dunia yang mengerjakan kewajiban ibadah berpuasa di bulan Ramadan. Hadirin sidang salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ketahui selama sebulan kita mengerjakan saum puasa di bulan suci Ramadan. Tujuannya adalah agar kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun. Jadi tujuan kita melakukan ibadah puasa adalah agar la'allakum tattaqun, jadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang dimaksud, siapakah orang-orang yang bertakwa? Menurut para ulama, orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang senantiasa mengerjakan segala perintah-perintah Allah dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Lantas kalau kita, saya yakin insyaallah hari ini seluruh jamaah musalla Nurul Iman mendapatkan predikat takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, amin. Kemudian Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sudah menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, apa yang akan Allah berikan kepada kita? Yang pertama yang Allah berikan adalah keberkahan dalam hidup. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatun minas sama'i wal ardh. Kata Allah Azza wa Jalla, kalau seandainya penduduk bumi ini beriman, bertakwa kepadaku, niscaya akan aku berikan keberkahan dari langit dan dari bumi. Berkah artinya adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan, dan kebaikan itu akan menetap
dan langgeng pada seseorang. Kalau orang berkah itu, berkah dia seluruh kehidupannya, berkah dia usianya, berkah ilmunya, berkah keluarganya, ya berkah karirnya, dan berkah seluruh aspek kehidupannya. Kemudian yang kedua, kalau kita jadi orang yang bertakwa, ya Allah akan berikan kepada kita jalan keluar terhadap permasalahan yang kita alami di dunia ini. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya akan aku berikan jalan keluar dari setiap permasalahannya. Kalau kita menjadi orang bertakwa, kalau kita ada masalah di dalam kehidupan dunia ini, ada Allah yang senantiasa akan menolong kita untuk menyelesaikan permasalahan hidup kita. Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, kata Allah. Dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang bagaimana ciri-ciri orang-orang yang bertakwa? Ciri-ciri orang-orang yang bertakwa itu Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kazimina al-ghaiza wal 'afina 'anil nas. Yang pertama ciri orang-orang yang bertakwa, alladzina yunfiquna fis sarra' wad dharra, yaitu orang-orang yang senantiasa berinfak, bersedekah, baik dalam keadaan senang ataupun dalam keadaan sedang susah. Terkadang jemaah kita kalau lagi senang itu ya banyak sedekahnya, banyak infaknya. Tetapi kalau kita lagi susah, kita nggak mau infak, nggak mau sedekah. Ini bukan ciri-ciri orang yang bertakwa. Ya, orang bertakwa cirinya kalau lagi senang infak banyakin, kalau lagi susah tetap infak, tetap sedekah. Masuk kategori orang-orang yang bertakwa. Yang kedua adalah kata Allah, wal kazimin al ghaiza, orang-orang yang senantiasa menahan amarahnya. Karena orang-orang yang pemarah itu bisa menzalimi orang lain, bisa menghina orang lain, caci maki orang lain, ya memfitnah orang lain, menggibah orang lain, memukul orang lain, menendang orang lain. Bahkan kalau dia sudah sampai dendam, dia bisa membunuh ya orang lain. Makanya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la taqdar wa lakal jannah, jangan marah maka bagimu surga. Orang-orang yang bertakwa marahnya sesuai dengan ajaran Islam. Kalau Allah dihina, kita wajib marah. Kalau agama Islam dihina, kita harus marah. Kalau Rasulullah dihina, kita harus marah. Kalau keluarga kita disakiti oleh orang lain, kita harus marah. Yang ketiga ciri orang yang bertakwa adalah wal-'afina 'anil nas, ya orang-orang yang senantiasa memaafkan kesalahan orang lain. Terlebih hari ini di hari Idul Fitri, kita saling memaafkan. Sesama pedagang saling memaafkan, sesama tetangga saling memaafkan, sesama teman saling memaafkan, sesama pengurus masjid musala saling memaafkan, sesama anggota keluarga saling memaafkan. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam Idul Fitri ini ada dua yang harus kita meminta maaf. Yang pertama adalah kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, minta maaf kepada Allah atas segala dosa-dosa yang kita kerjakan. Makanya ketika bulan Ramadan, ya kita banyak membaca doa apa? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, Engkau adalah Maha Pengampun, maka ampunilah. Engkau orang-orang yang memohon ampunan, maka ampunilah aku. Kemudian
kita meminta maaf kepada manusia, kepada keluarga kita, teman-teman kita, teman kantor, teman di rumah, ya, kepada pimpinan kita. Kalau kita sudah diampuni oleh Allah, kita sudah dimaafkan oleh manusia, maka kita pada hari ini layak mendapatkan gelar predikat pribadi yang kembali kepada fitrah, kembali kepada kesucian. Hadirin sidang salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari raya Idul Fitri ini adalah hari kita kembali kepada kesucian, keputihan, bersih dari segala dosa, dari perbuatan-perbuatan yang tercela. Hari raya Idul Fitri ini Allah berikan ganjaran pahala yang berlipat ganda bagi kita atas segala perbuatan amal-amal soleh yang kita kerjakan selama bulan Ramadan kemarin. Amal ibadah berpuasa, salat berjamaah, salat tarawih, salat witir, ya, salat tahajud, tadarus Al-Qur'annya, sedekahnya. Hari ini Allah berikan ganjaran pahala kepada kita. Hari raya Idul Fitri adalah hari Allah berikan kepada kita maghfirahnya, ampunannya terhadap segala dosa-dosa yang kita kerjakan, ya, dosa kepada Allah ataupun dosa kepada manusia. Hari raya Idul Fitri ini hari kita kembali kepada kesucian fitrah. Makanya Allah perintahkan kepada kita itu untuk membayar zakat fitrah. Zakat fitrah adalah sebagai kunci pembuka dan penyempurna ibadah puasa kita selama bulan Ramadan. Rasulullah SAW bersabda, "Syahrul Ramadan wa lakum baina as-sama'i wal ard wa la yurfa'u ila Allah illa bi zakatil fitri." Puasa di bulan Ramadan itu bergantung di antara langit dan bumi, dan tidak akan dibawa ke hadapan Allah kecuali dengan zakat fitrah. Jadi kalau yang belum bayar zakat fitrah, puasanya belum bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita sempurnakan puasa dengan zakat fitrah. Hadirin sidang salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan ya ada yang namanya warisan bulan Ramadan. Ada warisannya. Yang pertama adalah jagalah ya tradisi spirit keimanannya. Jaga spirit keimanan kita. Kita ketahui selama bulan Ramadan keimanan kita sungguh sangat baik. Keimanan kita sangat naik, ya. Atas dasar iman kita mampu mengerjakan ibadah puasa Ramadan. Atas dasar iman kita mengerjakan dengan sungguh-sungguh salat berjamaah. Atas dasar iman kita mengerjakan salat tarawih, salat witir. Atas dasar iman kita mengerjakan salat qiyamul lail, salat tahajud di tengah-tengah malam. Oleh karena itu, 11 bulan ke depannya selepas Ramadan kita harus menjaga spirit keimanan kita agar iman kita tidak turun, tidak kendor. Harus ya terus naik. Jaga salat jamaahnya, ya jaga salat tahajudnya, ya jaga salat qabliyah ba'diyahnya. Tadarus Qur'annya kita jaga, jangan sampai kita tinggalkan. Yang kedua adalah jagalah spirit ubudiyahnya. Kita ketahui di bulan Ramadan kemarin ibadah kita itu sangat luar biasa bagusnya, ya, baik dari segi kuantitas ataupun kualitasnya, baik di siang hari atau di malam hari. Apalagi pas masuk 10 hari terakhir di bulan Ramadan, kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu malam Lailatul Qadar, ya, di mana para umat Islam meningkatkan kualitas ibadahnya di 10 hari terakhir. Ya, oleh sebab itu maka 11 bulan ke depannya kita harus menjaga dengan istiqomah
kualitas ibadah kita harus kita jaga dengan baik. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga adalah jagalah kebasahan kita dengan Al-Quran. Kita ketahui bahwasanya Ramadan kemarin hubungan kita dengan Al-Quran sangat mesra sekali, sangat intens sekali. Setiap hari kita membaca Al-Quran, bahkan sampai ada yang menghatamkannya 2 kali, 1 kali, 2 kali, 3 kali. Subhanallah. Ingat Al-Quran ini yang akan memberikan syafaat nanti kita di hari kiamat. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, bacalah Al-Quran karena nanti dia akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat kepada orang-orang yang senantiasa membacanya. Di hari akhirat orang tua tidak bisa memberikan syafaat kepada anak-anaknya. Di hari akhirat tidak bisa anak memberikan syafaat kepada orang tuanya. Hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bisa memberikan syafaat kepada kita. Ya, begitu orang-orang yang suka bersolawat, senang sekali bersolawat, nanti di surga dia akan bersama berdampingan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akan digandeng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, begitu juga dengan orang-orang yang bersedekah, ya, menyantuni anak-anak yatim di bulan Ramadan atau di bulan-bulan yang lainnya. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ana wa kafilul yatim fil jannah hakada." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku dan bersama orang-orang yang senantiasa menyantuni anak yatim fil jannah hakada, di surga bersamaku seperti ini, sambil melihatkan dua jarinya telunjuk dan jari tengah berdampingan, berdekatan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang suka salawat, orang-orang yang suka menyantuni anak-anak yatim. Demikian khutbah yang dapat saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadi laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa tarim taqsirana ya Allah ya Arhamar Rahimin. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuwwun
طيب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم طيب العفو فاعف عنا. اللهم اجعل بلادنا إندونيسيا بلدة طيبة ورب غفور. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا هب لنا من الصالحين. رب اجعلنا مقيم صلاتنا ومن ذريتنا ربنا تقبل دعاء. اللهم اختم لنا بالإسلام واختم لنا بالإيمان واختم لنا بحسن الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.